اللهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، para alim ulama, para sesepuh bini sepuh, seluruh pengurus takmir Masjid Babus Salam dan segenap para jamaahnya, berkhusus kepada beliau Yai Ainul Rafiq, Yai Hasan Yusri, dan sedoyo para pengurus yang tidak kami sebutkan tanpa mengurangi rasa takzim, dan yang kami muliakan seluruh para pengurus besar Majelis Ta'lim Aliyah beserta para jemaahnya, terkhusus kepada para penasihat hadir di tengah-tengah kita, beliau Aba Haji Fatah Yasin, beliau Yai Ainul Rafiq, Yai Hasan Yusri, Ustaz Abdullah Mahbub, dan pada para pembina diantaranya Ustaz Abdul Fauzi Baihaqi dan seluruh para pengurus sesuai dengan bidangnya masing-masing, secara khusus Bapak Ketua Majelis Ta'lim Aliyah Bapak Ahmadi beserta para jemaah jenengan semuanya, mudah-mudahan diridhai oleh Allah, mudah-mudahan dicintai oleh Allah, mudah-mudahan disayang oleh Allah. Perkumpulan kita di dunia saat ini adalah lambang kesuksesan untuk kita berkumpul kelak nanti di pertemuan yang tidak akan terpisah selama-lamanya, yaitu di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih 2 pertemuan atau 3 pertemuan di Masjid Babus Salam, Masjid Aliyah libur. Alhamdulillah, pagi hari ini ketemu kembali. Jadi Insya Allah, alhamdulillah. Terus rencana ini di jamak akhir. Nah, sanggup dengan jamak akhir. Jadi berapa jam nih kira-kira? Jam 9.
istiqamah, tetap diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan zahir, kekuatan batin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita membuka kelanjutan daripada kitab Al-Hikam, perlu kita ketahui bahwa perkumpulan semacam ini itu buahnya banyak, hasilnya banyak. Setiap perkumpulan yang dihadiri oleh orang-orang tertentu, yang hasilnya tidak didapati kalau kita sedang melakukan secara pribadi. Mari kita perhatikan. Pertama, perkumpulan semacam ini akan menghasilkan penglipatan ganda. Artinya dengan satu pertemuan semacam ini, maka pahala kita diperbesar oleh Allah, digandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang-kadang sholawat sendirian, kita kadang-kadang zikir sendirian, kadang-kadang kita membaca buku sendirian. Tapi beda hasilnya dengan sholawat atau zikir atau hadir majelis ta'lim bersama-sama. Apa yang membedakan? Yang membedakan ketika kita hadir untuk majelis ta'lim semacam ini, minimal kita bisa menaruh rasa kebahagiaan kepada orang lain. Jenengan hadir tak miri melok seneng. Kenapa nggih? Itu pahala. Itu pahala. Tapi kalau jenengan dhewean apa jenengan? Sinten sih? Yang kedua, sebab dengan hadir akhirnya yang lain termotivasi. Akhirnya semangat untuk nopo hadir. Sing asale ngantuk ora sido mantuk. Kenapa Pak? Ono kopi nih. Sing asale mungkin males dalam hadir majelis taklim karena sering-sering kepanggih, sering-sering ketemu, akhirnya termotivasi sehingga jenengan hadir sudah masuk sabda Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Ini yang pertama, tidak ada kecuali hadir di dalam majelis taklim bersama-sama. Sehingga satu kali pertemuan pahala jenengan diperbesar, diperbanyak oleh Allah Ta'ala, karena memang hasilnya bukan hanya majelis taklim, nyenengke tiang kata, membuat hati orang lain bahagia, menyenangkan takmir, menyenangkan yang buat kopi, buat piringan, pasti nih kumpul saling sepatutnya, dan seterusnya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya beliau bersabda, inna fil jannati daran yuqalu lahu daral farah. Di dalam surga terdapat ada istana yang namanya istana kebahagiaan. Qila liman ya Rasulullah, untuk siapa mereka ya Rasulullah? Qala liman farrahas sibyan. Itu istana diperuntukkan khusus bagi orang-orang yang membahagiakan anak-anak kecil. Jika anak kecil saja merasa bahagia atas coklat kita atau mungkin senyuman kita, saat itu Allah membangunkan untuk orangnya istana di dalam surga, bagaimana membahagiakan di atas anak kecil. Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo, ini yang pertama, mudah-mudahan termotivasi
motivasi untuk selalu berupaya hadir memakmurkan majelis-majelis taklim. Alhamdulillah. Masya Allah. Dalam sering mendengarkan dari tiang-tiang niku, alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah di mana-mana majelis taklim full. Apalagi hari ini, Masya Allah, di atas full. Mudah-mudahan selalu full. Amin. Dimanapun tempatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, faedah atau hasil majelis taklim yang diadakan secara bersamaan semacam ini untuk memberatkan timbangan amal kita saat ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Orang itu kalau timbangan amalnya berat, maka dipastikan orang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sisi mana kok bisa pahala ini berat? Padahal satu majelis dikiaskan dalam keterangan sholat secara berjamaah, satu kali jamaah hasilnya 27 derajat. Loh, kalau Anda sholat sendirian, syarat rukunnya sama, tapi ketika Anda jamaah bersama-sama, syaratnya pun juga sama, rukunnya pun juga sama, tapi hasilnya beda. Apa yang membedakan? Bareng-bareng. Kebersamaan inilah salah satu alternatif agar timbangan amal seseorang diperberat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatul jama'ati afdalu min salatil fardh bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan selisih 27 derajat. Sampai sebagian sahabatnya itu pernah ketinggalan gak jamaah, diulangi terus sampai mendekati fajar. Jenengan ingatan Pak? Kenapa kok sampai diulang-ulang? Supaya bisa mengimbangi dengan fadilah jamaah. Jadi kebersamaan itu tidak bisa ditandingi dengan amal yang sifatnya nopo pribadi, kecuali kalau seandainya amal-amal itu memang dianjurkan untuk pribadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang kedua. Yang ketiga, faedah daripada kebersamaan ini hasilnya insya Allah sama. Hasilnya apa? Sama. Satu diterima, semua diterima. Itu bukan kebiasaan Allah. Kalau ada bareng-bareng kumpul, zikir bersama, sholawat bersama, ngaji bersama, kemudian si cintuk, si kantor, itu bukan kebiasaan Allah. Buktinya jenengan sing ngantuk untuk kopi, sing gak ngantuk kopi, sing ngantuk untuk piringan, sing gak ngantuk untuk piringan. Mudah-mudahan cukup. Amin ya rabbal alamin. Semuanya enggak. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam hadis qudsi, humul qaum la yashqa bihim jalisu. Perkumpulan semacam ini, setiap orang yang duduk di dalamnya tidak disebutkan sifatnya, yang penting masuk ke dalamnya. Baik dia mendengarkan atau tidak, maaf, baik dia ikut sholawat atau tidak, baik dia melek atau
Sing penting jalis, duduk bersama mereka. La yashqa, dipukul rata, tidak akan celaka selama-lamanya. Alhamdulillah. 3 hal ini monggo diperhatikan. Yang pertama, pahala kita akan diperoleh Allah sesuai dengan kita bagian orang lain. Yang kedua, timbangan amal kita diperberat oleh Allah Ta'ala seperti hanya sholat secara berjamaah. Dan yang ketiga, pasti semuanya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hasil yang sama, yaitu semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Masjid Babus Salam secara khusus dan umumnya masjid mushola tambah hari tambah berkah, tambah hari tambah makmur. Dan kita doakan mudah-mudahan para donatur rizkinya dilancarkan oleh Allah, usahanya dilancarkan oleh Allah, usahanya diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya nanti wafat dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hikmah yang ke-63. Bismillahirrahmanirrahim. Awrad 'alaikal warid liyatasallamaka min yadil aghyar wal yuharriraka min rikil athar. Awrad 'alaikal warid, Allah mendatangkan kepada seseorang berupa warid. Warid ini istilah di dalam ilmu tasawuf yang artinya kesibukan akhirat. Kesibukan apa? Taat, ibadah, amal soleh. Itu maknanya warid. Terus tujuannya apa? Allah Ta'ala mendatangkan kepada seseorang, disibukkan dengan macam-macam amal soleh. Apa sih tujuannya? Liyatasallamaka, supaya terhindar, supaya selamat, supaya tidak menjadi tawanan min yadil aghyar, dari dunia beserta fitnah dunia. Understand? Wal yuharriraka min rikil athar, supaya orang tersebut menjadi orang yang merdeka, tidak menjadi budaknya syahwat dan kesenangan hawa nafsu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang di muka bumi ini umurnya bukan panjang, 63 tahun. Meninggal dunia, mulai diangkat menjadi Rasul itu umurnya 40 tahun. Berarti 40 tahun sampai 63 itu kurang lebih berapa tahun? 23 tahun. Itu sudah memberikan fasilitas komplit untuk umat sepanjang masa. Bayangin Mbak Raw, dengan kali kulo kinten-kinten sakit dengan masa 23 tahun, amal kita, ucapan kita bisa dijadikan sebagai qudwah hasanah untuk orang lain. Sulit orang. Tapi ini anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dengan Al-Quran disebutkan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Di Hajjatul Wada, haji perpisahan, Rasul mendapatkan wahyu terakhir yang bunyinya, hari ini Muhammad, agama yang kamu bawa sudah aku sempurnakan secara keseluruhan. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu
atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina, dan aku jadikan Islam ini agama yang telah aku ridhoi. Alhamdulillah. Jadi masa 23 itu semua kegiatan yang menjadi kemaslahatan kita di akhirat itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, tinggal bagaimana kita melakukan. Mudah-mudahan saged istiqomah. Amin. Kalau sudah seseorang itu disibukkan dengan kegiatan-kegiatan akhirat, insya Allah nafsu ini tidak ada kemungkinan untuk menjadikan orangnya sebagai budak untuk melakukan apa yang menjadi kesenangan hawa nafsu. Contoh, setiap mantun subuh jenengan kemana? Kemana? Jalan-jalan apa ngaji? Hah? Ada kesibukan. Bahkan kemarin saya baca suasana antara fajar sampai munculnya matahari ini suasana surga. Intinya tadi nyenengke nyenake. Gini apa nggih? Kalau mau nggih pribadi nggih, jangan mungkin nggih saged ngraosake. Aktivitas itu kalau mantun subuh niku napa? Enak, gini apa nggih? Kenapa? Fresh. Mantun tidur. Gini apa nggih? Wis mantun tidur, sholat berjamaah, ngaji subuhane. Ini sekedar contoh, ayo kita istiqomahkan. Kalau sudah kita punya kegiatan semacam ini, awrada alaikal warid, khusus waktu ini Allah Ta'ala mendatangkan Anda berupa warid kegiatan akhirat, supaya apa? Nafsu nggak ada celah untuk mengajak Anda kemana. Maaf nafsu, aku sendiri jadwal. Gini mungkin? Aku sudah punya kegiatan. Akhirnya apa? Nafsu tidak ada kesempatan untuk mengajak. Tapi kalau seandainya orang tidak punya kegiatan, kemana Pak? Muter. Kadang meriko, kadang meriki, kadang merono. Gitu mungkin. Tapi kalau sudah terjadwal mulai dari Sabtu sampai Jumat, di mana-mana ada majelis taklim, ayo kita ambil kesempatan walaupun tiap hari. Amin Allahumma. Sesuai dengan apa yang menjadi kemudahan bagi panjenengan. Kita ulangi, awrada alaikal warid liyatasallamaka, tujuannya warid didatangkan oleh Allah Ta'ala aneka ragam bentuk ibadah agar kita terselamatkan dari tipu daya syahwat dan kesenangan hawa nafsu. Boten ditumpahi kalih nafsu. Ada istilah orang menjadi kendaraan nafsu. Jadi kemana-mana nuruti hawa, dan hawa nafsu ini pengennya cuma enak, tidak pengen yang namanya letih, capek, apalagi digunakan untuk ibadah. Tapi harus kita kondisikan. Nah, cara bagaimana agar kita terhindar dari kesenangan hawa nafsu diaturi oleh syariat, beraneka ragam bentuk ibadah menyesuaikan dengan waktu kita masing-masing. Satu, masalah sholat jenisnya banyak, bahkan ulama berbeda pendapat. Dari sekian rukun Islam setelah syahadat, mana yang paling afdal? Apakah sholat, apakah puasa, zakat, atau haji? Pendapat yang kuat mengatakan yang paling utama adalah sholat, karena menghimpun sekian jenis ibadah. Quran ada, kita boleh Fatihah, zikir ada, doa ada, apa malih Pak? Ruku ada, sujud ada. Diaturi oleh
jenis-jenis amal soleh. Jenisnya sholat luar biasa, banyaknya luar biasa. Ada sholat namanya sholat sunnah yang punya waktu. Ada jenis sholat yang namanya sholat karena sabab. Ada jenis sholat mutlak. Pilih pun jenengan. Pilih sholat fardu itu wajib. Kalau fardu hukumnya apa? Sholat yang punya waktu diaturi rawatib. Sholat punya waktu duha, punya waktu tahajud, punya waktu witir, punya waktu awwabin, punya waktu. Ini jenis-jenis sholat untuk apa? Mengkondisikan kita agar kita bisa hadir pada waktu-waktu yang ditentukan oleh agama. Waktu kita makmur. Ada jenis sholat yang punya sebab. Sholat yang punya sebab. Karena aku masuk masjid, maka aku sholat tahiyatul jenenge sholat dzatu sabab. Karena aku selesai wudu, maka aku diaturi sholat sunnah wudu. Karena aku mau ke Tuban besok apa? Mudah-mudahan lancar stoi, amin. Maka aku diaturi sholat safar. Itu namanya sholat dzati sabab, sholat yang dianjurkan karena punya nopo sebab. Bahkan Imam Ghazali menerangkan dengan ihya, wonten jenis sholat masuk keluar rumah, namanya sholatul muqarrabin. Setiap masuk rumah sholat 2 rakaat. Apa belanja sholat saya. Mau keluar dari rumah, lanek masuk rumah ping 20 berapa rakaat? Sudah tidak bisa berkutik maksudnya. Tapi kalau dari sekarang nafsu dibiarkan menguasai apa yang menjadi kesenangan nafsu, sudah rambutnya jangan sih ngomong lagi seperti anak muda masih kecil, terus saya ringkes bisa mikirakin apa urusannya anakmu muda. Kenapa? Karena maaf, nafsunya tidak dilatih dari awal. An-nafsu katifli, nafsu niku kados anak kecil, kados bayi. Intuh milku syabba'ala, kalau jenengan biarkan anak kecil ini enggak disapeh, kemungkinan sampai tua yo goleki napa lah niku atau susu asi sek mau ngomong kenapa gak disampai. Kita rasakan maaf nafsu yang saat ini ada dalam diri kita, apakah semacam itu borau? Intuh milu syabba'ala hubbir ridha wa in taftinhu yanfatini. Kalau disampai anak kecil pasti akan lepas dari kesenangannya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Ada jenis salat niku salat nafil mutlak, bebas. Niatnya usolli Allahu akbar 2 rakaat salam Allahu sholli. Bukan pakai nama, bukan pakai bilangan. Namanya nafil mutlak. Al-Imam Ali Zainal Abidin punya kegiatan per malam 1000 rakaat. Ini kegiatan beliau tiap malam, belum kegiatan-kegiatan yang lainnya. 1000 rakaat. Bahkan sebutannya sajjad, orang yang ahli sujud. Ketika meninggal dunia, dilihat ada 2 tanda hitam. Yang pertama di bawah mata, yang kedua berada di punggungnya. Ketika dimandikan, orang yang memandikan mengatakan ini aneh. Yang aneh itu yang ada di punggung. Kalau yang di bawah mata, kami tahu beliau ini ahli sujud. Saking seringnya nangis sehingga membekas di bawah mata. Nangisnya karena Allah.
Orang kok nangis karena dunia, orang. Terus yang membekas di bahu ini apa? Kok ada tanda hitam? Khatimnya mengatakan, saya tahu. Beliau punya keistiqomahan, tiap malam keliling ke rumahnya fakir miskin, menggendong gandum dengan sendirinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Disibukkan oleh Allah Ta'ala dengan jenis amal ta'at. Awrada alaikal warid liyatasallamaka, supaya dengan kegiatan taat ini kita bisa terhindar dari penjara hawa nafsu. Mudah-mudahan Allah meridhai kita, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma